Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-18. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 16 ayat 2-4 dilanjutkan dengan ayat 12-15. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 20-24. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian.
kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 24-35. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi,
dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saatnya mengejar hal-hal yang lebih menyelamatkan dalam Kristus. Pada hari Minggu ini, ketiga bacaan kitab suci berbicara tentang sesudah saatnya orang mengejar hal-hal yang lebih menyelamatkan dalam Kristus. Bacaan pertama dari kitab Keluaran berisi tentang situasi kelaparan yang dialami bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah Kanaan Palestina. Ketika kelaparan, mereka memprotes Musa dan Harun. Allah yang menyaksikan situasi itu berbelas kasihan dan berjanji kepada Musa untuk memberikan makanan kepada bangsanya dengan berkata, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Allah setia menaruh kepedulian terhadap bangsanya dengan memberikan makanan dan minuman pada saat kelaparan. Allah juga ingin Israel membuka mata dan percaya bahwa Dia adalah Allah mereka yang selalu memelihara hidup mereka pada saat-saat genting. Saudara terkasih, Injil Yohanes berbicara tentang nasihat Yesus kepada orang banyak yang mengikuti Dia dari Kapernaum. Yesus mengajak mereka untuk memperbaiki motivasi dan penghayatan mereka dalam mengikuti dan mencari-cari Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang akan disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ketika mereka bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan sesuai kehendak Tuhan, Yesus menegaskan, pertama-tama, bahwa mereka harus percaya kepada Yesus sebagai yang diutus Allah. Menyaksikan para pengikutnya masih belum paham dan meminta bukti agar Dia bisa dipercaya, Yesus kembali menunjuk pemahaman mereka yang salah tentang pengalaman-pengalaman nenek moyang mereka di padang gurun. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia.
Kaget oleh penjelasan Yesus ini, secara spontan mereka meminta kepada Yesus untuk selalu diberikan roti itu. Yesus dengan tegas mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Setelah mengalami rupa-rupa hal yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, Ia ingin mereka mengikuti Dia dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Ia mengingatkan agar mereka tidak boleh mengikuti Dia hanya karena soal makan dan minum, ikut ramai dan tampilan fisik. Itu sempit dan dangkal. Motivasi mereka dalam mengikuti Yesus harus bergerak lebih mendalam, yakni percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menasehati agar sudah saatnya untuk jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemukan kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seperti nasihat Yesus, Paulus juga menasihati jemaatnya untuk mulai hidup baru. Mereka tidak boleh hidup secara sembarangan lagi. Ketiga bacaan ini mengajak kita semua untuk beralih dari cara hidup yang benar dan mulai hidup berdasarkan iman akan Allah. Belajar dari orang Israel dan orang banyak yang mengikuti Yesus, kita dipanggil untuk mencari hal-hal yang lebih bernilai, menenangkan jiwa, menyelamatkan, dan menjamin kebahagiaan kekal. Semua ini ada dalam Kristus, roti hidup yang memberi hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.